di komplek kuburan Syarifah Fatimah, kuburannya yang ini. Syarifah Fatimah adalah Ratu Banten pertama. Beliau memimpin penyerangan dan berkolaborasi dengan orang Indonesia lain untuk menyerang Belanda, tapi beliau gugur. Kepulauan Seribu itu dahulu dikuasai oleh Kerajaan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi dalam keterangan penting terkait sejarah yang mesti kita harus luruskan, karena ini berkaitan dengan sejarah panjang dan berkaitan dengan seorang tokoh yang entah kenapa tertulis dengan positif, padahal beliau ini keturunannya yang sangat berperan di dalam menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dalam pembahasan ini kembali kita akan memberikan keterangan dari beberapa sejarawan, dari sahabat-sahabat kita yang sudah menerangkan banyak keterangan-keterangan penting. Dalam hal ini kita belum bisa membuktikan. Contoh satu tema yang sudah kita bahas beberapa hari kemarin tentang fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten. Yang kami dapat sumbernya adalah tulisan-tulisan sepihak. Satupun redaksi kami belum menemukan. Redaksi kami belum menemukan sama sekali tulisan bantahan dari pihak keluarga Sultan. Artinya Sultan yang berkapasitas saat ini sesuai tema dari Ratu Fatimah Banten sendiri. Berarti keturunan dari Ratu Fatimah sendiri kita belum bisa mendapatkan keterangan resmi. Pada saat ini kami akan terus membuktikan sampai bukti-bukti ini terkuak, bahwa yang kami analogikan adalah ini adalah bentuk keterangan yang sifatnya keterangan narasi sejarah yang sifatnya menjebak, mengaburkan sejarah ataupun bukti-bukti sejarah. Dan kita harus akui itu, jangan kita menyalahkan satu klan, kita menyalahkan satu sosok yang kedengarannya dia dekat dengan VOC, terus kita labelin pengkhianat, itu nggak bagus. Karena seperti tayangan yang kemarin kita sudah sajikan, ada keluarga Sultan sebelum Ratu Fatimah pun dia dekat dengan VOC dan ingin membuka perdagangan lebih terbuka, dan itu anak dari Sultan Tirtayasa sendiri. Dan ini nggak mungkin, walaupun kenyataannya seperti itu. Sebagai orang beriman, ini ukurannya kita orang-orang yang beriman, bernegara dengan baik. Nggak boleh kita bersifat subjektif kepada orang-orang yang sudah mungkin berjasa pada saat itu. Kurun waktu kepemimpinan itu panjang, 2 tahun itu pun panjang, nggak bisa dianggap nggak bisa dianggap sebentar gitu loh. Seandainya 2 tahun itu ada kurun waktu yang bermanfaat bagi masyarakat, kita nggak boleh sekalipun menghinakan dia sebagai label pengkhianat. Apalagi narasi-narasi VOC ini, narasi-narasi Belanda yang dahulu menjajah kita ini, menurut kami sekalipun tertulis di dalam manuskripnya mereka atau data-data artikel mereka, kami nggak bisa percaya itu 100%, karena harus ada penelitian lebih lanjut. Artinya semua yang berkaitan dengan
sosok besar gitu. Biar bagaimanapun kan ratu. Begitu juga dengan klan yang saat ini disudutkan. Katakanlah klan yang bersifat keturunan para ulama dan tokoh yang ada di Indonesia ini. Ini nggak boleh, terlebih dia ulama, jasanya sudah sangat besar. Terus kita memvonis mereka langsung melabelkan pengkhianat oleh karena ada sebab dan musabab satu dua oknum yang mungkin masih dalam proses belajar. Belajar itu dalam arti belajar mengenalkan diri kepada masyarakat. Makanya saat ini dunia informasi ini kami dari praktisi media yang cukup prihatin dengan keadaan seperti ini harus lebih mengingatkan sesering mungkin. Kita ini di dalam dunia informasi terbuka, bahwa ucapan yang kita siarkan langsung ini akan berdampak besar ketika kita nggak bisa menjaga ucapan kita. Kalau memang kita merasa diri kita ini kurang kemampuan ketika bicara langsung di depan kamera, perintahkan orang yang ada di depan kamera itu untuk stop dan jangan lakukan siaran langsung, karena suara dan visual ketika sudah masuk terupload di YouTube ini itu ranah hukumnya udah beda. Jadi harus dipelajari detail ketika kalian punya podcast, punya channel. Walaupun yang memiliki podcast ini sekelas orang nomor 1 misalnya. Walaupun orang yang punya podcast ini artis dangdut nomor 1 misalnya. Ataupun orang yang menjadikan panutan di masyarakat seperti ulama sudah memiliki rating kelas 1. Ketika kalian sudah upload di sebuah channel platform media sosial, itu sudah ranah hukum yang berbeda. Artinya kalau kita nggak punya warning dan kehati-hatian seperti ini, sangat bahaya betul. Bagi yang punya kepentingan, saran saya sih bertobatlah. Karena nggak ada salahnya kita mengakui kesalahan. Ketika udah digulirkan di media ini kesalahannya ini udah berjamaah. Artinya kalau menyalahkan satu klan untuk tidak mengakui nasabnya, urusannya apa? Sedangkan mereka itu sudah punya instansi masing-masing. Secara instansi sudah sah dan absah, tidak bisa disalahkan begitu aja atau dibatalkan begitu aja. Itu ada proses hukumnya. Sekalipun sifatnya analisis, penelitian apa? Kalau penelitian untuk akademisi ya prosedurnya harus jelas. Tidak boleh sembarangan ucap di channel, wawancara dengan siapa. Itu akan berantakan semuanya dan akan menjadi kegaduhan baru gitu. Makanya harus dibuat vakum dan harus sadar diri gitu. Kalau memang udah tidak masuk ke dalam bahasan analisis yang formal, mending mundur. Karena ini udah jadi kegaduhan yang luar biasa, menjadi fitnah besar gitu. Contoh, akhirnya kemana-mana datanya. Kayak kita minta beberapa kawan-kawan minta buktikan satu aja artikel yang udah ditulis. Fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten. Kita meminta kepada kawan-kawan, buktikan khianatnya di mana. Kalau cuman sekedar kongsi dagang, sultan yang lain anak-anaknya banyak juga yang berkongsi dagang dengan VOC. Kenapa kalian labelin satu klan ini sebagai pengkhianat oleh karena dia dekat dengan VOC? Itu harus dibuktikan secara detail dan konkret. Baru dipublish. Itu kalaupun memenuhi syarat pembuktiannya. Kalau tidak memenuhi syarat pembuktiannya, jangan sampai kalian mendirikan seminar, konsorsium, menyebarkan informasi bahwa klan yang dari Yaman ini sudah berkhianat dengan NKRI. Faktanya sampai hari ini
Saya belum menemukan satu data pun pembuktian keluarga dari Ratu Fatimah itu kenapa dianggap pengkhianat aja, nggak ada yang mampu bisa membuktikan. Yang mereka jawab adalah, oh ini artikel sudah tertulis dari pustaka ini. Secara terperinci ketika ditelusuri, pustaka yang mana bisa membuktikan. Dan ini masalah kalau seandainya sejarah ini diteruskan. Apalagi hanya menyudutkan satu klan. Kalau hanya menyudutkan satu klan, saran saya lebih baik dicukupkan. Jangan kalian meneruskan data yang bersifat nanti akan berdampak di akhirat nanti. Mungkin ranah omongan akhirat itu kayaknya kurang didengar, tapi hati-hati, itu punya ranah hukum. Kalau seandainya ada keturunan dari Ratu Fatimah sendiri masih hidup dan merasa tersinggung, ini semuanya bisa kena secara hukum gitu. Tapi zaman ini kita ini semua orang beriman. Kita harus memperhitungkan bagaimana kita nanti. Ini nggak boleh kalau seandainya pembuktian ini tidak valid gitu. Jadi mohon maaf kepada channel dan tokoh-tokoh yang sudah melemparkan isu ini ke publik, sebaiknya tarik karena ini akan menjadi masalah besar. Oke pemirsa, kami akan menelusuri bagaimana kerajaan Demak, Cirebon, dan Sunda, begitu juga sampai Banten ini memperjuangkan hak-haknya untuk masyarakat atau hak-haknya untuk kesultanan masing-masing. Pada akhirnya seperti apa, endingnya harus kita rincikan gitu. Jadi kalau mau melabeli sosok atau tokoh pengkhianat itu lihat ujungnya dan lihat akhirnya. Ujungnya ada nggak kerugiannya? Kalau ujungnya nggak ada kerugiannya, insya Allah ke akhirnya juga nggak ada kerugiannya. Misalnya ujungnya perbuatannya baik, akhirnya insya Allah baik. Tapi kalau memang ujungnya penjahat, akhirnya ya memang penjahat gitu. Jangan kalian melabeli seseorang ujungnya baik, terus pada akhirnya dilabelin penjahat, itu nggak adil, nggak fair bagi informasi publik. Gitu. Makanya nggak boleh asal sembarangan. Jadi kami akan berikan tayangan dan kami akan memulainya dari sudut sejarah yang luas gitu. Jadi supaya kawan-kawan sekalian ini bisa lihat sejarah kita itu seperti apa perjuangannya. Jadi kita putar ya, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua dan saya juga sebagai host yang mengangkat tema fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten. Kemudian ya, setelah muncul Demak ya di tahun 1579 muncul kesultanan yang namanya Cirebon yang barusan kita ceritain. Nah, Cirebon sendiri adalah bisa kita bilang merupakan kesultanan yang masih satu keluarga atau kesultanan keturunan dari pemerintahan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, kemudian di tahun 1511 ya, kerajaan Portugis itu datang ke Malaka dan menguasai Malaka. Makanya nih di awal abad 16 petanya seperti ini ya kan, ada Portugis, ada Sunda, ada Cirebon, ada Demak gitu. Nah, kemudian kenapa kok mereka bisa perang? Nah, jadi sebenarnya perang ini ya disebabkan karena ada perseteruan atau ada ketegangan politik antara satu sama lain di antara mereka. Nah, yang pertama nih, kedatangan Portugis di tahun 1511 ya kan itu mengguncangkan daerah Nusantara. Bagaimana tidak ya kan? Demak itu menjadi saingan Portugis yang paling utama. Ya, dalam pembahasan video yang pertama itu kan kita udah cerita kalau Demak itu bahkan menyerang Portugis itu 2 kali ya kan. Demak itu menyerang Portugis 2 kali di tahun 1513 ya dan juga 1521. Bayangin nih, berarti Demak tuh menganggap bahwa si Portugis ini adalah ancaman bagi mereka. Nah, kenapa sih kok Portugis dianggap ancaman bagi Demak? Nah, bayangin ya sama kalian, nih Portugis tuh di sini dia menguasai bandar perdagangan. Sementara Demak juga punya bandar-bandar perdagangan di pantai-pantai utara mereka. Nah,
Secara sederhananya, mereka itu bersaing dalam rangka perdagangan pada saat itu. Nah, selain itu, kita sekarang bergeser ke Jawa bagian barat, di mana di Jawa bagian barat ada dua kekuasaan politik, yaitu Cirebon dan juga Sunda. Nah, meskipun mereka berdua ini adalah keluarga, tapi ternyata Kesultanan Cirebon ya itu menunjukkan sikap yang agak ngeyel nih atau agak menentang terhadap kekuasaan si Sunda Pajajaran. Apalagi semenjak yang namanya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menjabat menjadi sultan di Kesultanan Cirebon. Disclaimer nih, kawan-kawan, maksudnya ngeyel dari eh, pemateri ini, maksudnya tuh bukan bukan ngeyel model kayak kita sekarang ngeyel yang ibaratnya bagaimana begitu. Ini kan area kesultanan yang dia punya hak prerogatif gitu sebagai pemimpin, itu wajar lah seperti itu ya, kayak kita ngelihat pemimpin kita aja sekarang kan banyak ngeyelnya, artinya kalau ini mah ngeyel beneran gitu. Tapi kalau yang diceritakan pemateri ini insya Allah ngeyel itu dalam arti memiliki hak prerogatif yang kuat. Jadi mudah-mudahan jangan jadi salah paham. Kita lanjut ya. Cirebon. Nah, sejak Sunan Gunung Jati menjabat ya menjadi sultan, tadi saya udah ceritakan juga bahwa dia bahkan menolak untuk membayar pajak ke kerajaan Sunda, ya kan? Bahkan sampai-sampai ini yang namanya Sri Baduga Maharaja itu mengirimkan pasukan ke Cirebon gitu ya untuk istilahnya untuk nagih lah mana upetinya gitu. Tapi Cirebon tetap tidak mau membayarkan upeti kepada Sunda. Nah, jadi ini udah mulai nih ya, udah mulai ada ketegangan satu sama lain. Nah, tapi Syarif Hidayatullah pun dia masih menyimpan respek saat Sunda masih dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja ya kan. Sampai kapan nih? Ya sampai Sri Baduga Maharaja wafat ya kan di tahun 1522. Nih, yang namanya Sri Baduga ya SB saya tulis itu wafat. Nah, setelah Sri Baduga Maharaja itu wafat dari tahun 1522 sampai 5 tahun ke depan ya kurang lebih sampai tahun 1527 ya Cirebon itu selalu terlibat perang dengan kerajaan Sunda. Ya kurang lebih ya dalam 5 tahun mereka bisa berperang selama atau sebanyak 5 kali gitu. Nah, perlu kita tahu juga bahwa pada saat ini ya Cirebon ternyata sudah menjalin kerjasama dengan Kesultanan Demak. Jadi mereka ini udah buat koalisi nih ya. Jadi Cirebon sama Demak tuh berteman atau berkoalisi. Ya, terhitung mereka ini membuat koalisi Cirebon dan Demak dari tahun 1512. Agak cukup lama juga sebenarnya ya. Nah, kenapa sih kok Demak mau bekerja sama dengan Cirebon, terus Cirebon juga mau bekerja sama dengan Demak? Oke, jawabannya yang pertama, kenapa Demak mau bekerja sama dengan Cirebon? Nah, sebenarnya Demak di masa pimpinan Sultan Trenggana ya, itu menginginkan wilayah di ujung barat Pulau Jawa. Nah, wilayah di sini nih. Wilayah apa namanya? Ya, Banten ya. Ya, jadi ternyata ya Sultan Trenggana itu menginginkan wilayah di ujung barat Pulau Jawa yaitu wilayah Banten. Makanya dia harus kerjasama dengan Cirebon. Kenapa? Karena sebelum dia ke Banten, otomatis dia lewat Cirebon dulu kan. Ya masa dia mau nyerang Cirebon? Nggak mungkin lah. Akhirnya dia permisi sama Cirebon, datang ke Cirebon, dia melakukan kerjasama untuk melawan musuh yang sama, yaitu pemilik pelabuhan Banten ini sendiri. Ya pemiliknya adalah kerajaan Sunda pada saat itu. Nah, jadi Demak waktu itu dipimpin sama yang namanya Sultan Trenggana. Sekarang kita tulis dulu ya pemimpin-pemimpinnya biar nggak lupa. Nah, kemudian pada saat itu Sunda dipimpin oleh raja mereka yang bernama Surawisesa, anak dari Sri Baduga Maharaja. Sementara Cirebon waktu itu dipimpin oleh yang namanya Syarif Hidayatullah atau yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Gunung ya Jati SGD gitu. Nah, sedangkan Portugis waktu itu dipimpin oleh orang yang namanya Hendrik Leme. Nah, ini nih, nah jadi ini masing-masing pemimpin dari masing-masing kekuatan pada saat itu. Nah, kita kembali lagi nih ke Demak ya kan. Tadi kenapa Demak mau kerja sama sama Cirebon? Ya karena alasannya adalah Banten. Dan kemudian kenapa Cirebon kok ngajak kerja sama Demak? Ya karena
Ya, Cirebon tidak bisa menghentikan kekuatan atau kekuasaan kerajaan Sunda seorang diri gitu. Dan kemudian ya ternyata Cirebon dan juga Demak mereka menghadapi ancaman yang sama. Apa ancamannya? Ancamannya itu adalah sebuah kekuasaan kerajaan Katolik yang terletak di Malaka. Nah, jadi memang ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa motif kenapa mereka bisa berperang ya karena juga ada faktor agama. Ya, buktinya waktu itu yang namanya Portugis itu kan dia kan kepentingannya dagang ya di sini ya di Nusantara. Tapi Portugis tidak pernah mau dagang dengan Kesultanan Cirebon maupun dengan Kesultanan Demak ya. Kenapa? Nah, karena Portugis agak trauma ya karena di abad 14 ya di Eropa sana itu ada peristiwa perang salib ya kan. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu lah perang salib itu apa gitu. Intinya perang salib itu adalah perang antara negara-negara Islam dengan negara-negara Katolik ya di Eropa sana gitu. Nah, jadi Portugis ini agak trauma nih kalau berhubungan dengan negara-negara Islam, makanya dia nggak mau kerjasama sama Cirebon maupun Demak gitu. Nah, ya jadi udah bisa kita pahami ya kenapa kok konflik ini bisa muncul karena Cirebon sama Sunda perang, kemudian Demak sama Portugis ada ketegangan, ya kan bahkan mereka pernah perang juga, kemudian ternyata Cirebon ngajak kerja sama Demak, bikin koalisi, ya kan. Nah, kemudian ya karena posisi kerajaan Sunda semakin terjepit dan apalagi di tahun-tahun ini kerajaan Sunda itu bisa kita bilang adalah kerajaan Hindu terakhir yang tersisa di Nusantara. Oke, kita sedikit kasih keterangan di sini. Sudah bisa terbayang kan kalau seandainya kita itu, terutama eh, umat Muslim yang ada di Indonesia ini, begitu ditakuti. Karena bukan saja saat-saat ini aja, bukan bukan sekarang-sekarang ini aja. Di sini keterangan dari sahabat kita pemateri 1511 ini, mereka ini udah punya traumatik terhadap umat Muslim di wilayah Nusantara. Makanya wajar kalau dari keterangan pemateri ini memang Portugis ini punya punya sisi traumatik terhadap umat Islam seluruh dunia ya, bukan bukan hanya di Indonesia. Makanya sampai hari ini dicatat nih. Makanya ketika kita dibenturkan satu sama lain, ketika kita dibenturkan satu sama lain untuk saling beradu argumen sesama umat Muslim, kita harus pikirkan gitu loh. Ini sumber isunya dari mana? Karena dari zaman abad ke abad itu kita ini sudah diseganin gitu karena faktor kesultanan yang mayoritas Muslim gitu. Portugis itu ngeri sama sama kita, makanya kadang-kadang saya bingung gitu loh kalau kalau seandainya kita menggandrungi tokoh-tokoh Portugis ya seharusnya tokoh-tokoh kita ini lebih hebat gitu yang bikin mereka tuh ngeper untuk masuk Nusantara dan sampai hari ini tidak pernah berhasil ya karena apa? Karena umat Islamnya itu kuat, harmonis dan toleransi. Portugis itu seandainya dia punya nilai husnuzon gitu kepada umat Muslim mungkin dia nggak akan trauma gitu dan dia harus mengerti gitu bahwa tabiatnya umat Muslim itu dimanapun di dunia itu tidak bisa melihat dengan bentuk kezoliman. Seandainya dia masuk dengan cara baik-baik, mungkin juga sampai hari ini ya, sampai hari ini mungkin juga umat Islam nggak akan pernah repot dengan urusan kalian itu Muslim atau bukan. Kayaknya nggak seperti itu gitu. Dan yang diajarkan Rasulullah juga nggak seperti itu gitu. Tapi ketika mereka masuk ke bumi yang mayoritas itu orang-orang Muslim dan dia berlaku zolim, itu jelas dalam agama kita diajarkan dan nggak mungkin lah kita sebagai umat Muslim itu diam dan pasti akan membela satu sama lain. Yang kita bingung adalah kenapa saat ini sesama umat Muslim saling berbenturan,
Sedangkan isu utamanya ini adalah bentuk dari grand design orang-orang yang di luar Indonesia gitu. Harusnya kita berpikir jernih, apapun isu yang bersifat konflik internasional, saya tekankan nih, saya tekankan sekali lagi, konflik nasab ini dari abad ke abad itu punya kepentingan internasional. Dan itu kami mendapat bukti berkali-kali yang akan kami ungkap gitu kelak nanti pada waktunya. Ini harus disadarin kepada sesama anak bangsa gitu. Harus disadarin sesama anak bangsa bahwa semua isu yang kami rangkum bersama kawan-kawan media lainnya, di beberapa isu ini yang menyudutkan umat Islam itu punya kepentingan konflik internasional. Dan di sini kita sudah lihat ya, kita sudah lihat betapa asing itu terhadap kesultanan kita tuh sangat hati-hati. Mestinya kita saat ini tuh lebih solid, lebih kuat. Kita ini sudah banyak menjadi korban, bahkan jangan lagi bicara sumber daya alam lah. Ini yang sifatnya toleransi sesama anak bangsa aja nih masih minus gitu. Makanya dalam konteks konflik nasab ini saya tidak mau memberikan gambaran ke satu pihak. Tapi yang pasti ada orang-orang yang tersudutkan, terfitnah. Contoh yang kita angkat tema sekarang ini, Syarifah Ratu Fatimah Banten. Ada beberapa tokoh, nanti kita kupas satu-satu. Ada beberapa tokoh yang luar biasa dahsyatnya fitnahnya. Dan ini sekaliber ulama-ulama besar dan tokoh yang benar-benar berjasa buat NKRI. Dan ini nggak boleh seperti itu. Karena kalau ukurannya hanya rasisme, kita nggak akan menjadi bangsa yang satu sampai saat ini, dan udah pasti ribut dari dulu. Buktinya pendahulu kita dari sultan-sultan yang sudah ada di beberapa abad yang lalu bisa menyatukan kita semua. Dan nggak boleh kita sesama anak bangsa kita terus berpecah dan menjadi perpecahan yang berbentuk fisik, itu nggak boleh lah. Kita lanjut pemateri yang ada ini sampai selesai. Itu dan akhirnya ya mau nggak mau ya Sunda harus membuat keputusan. Akhirnya Sunda membuat keputusan di tahun 1522 ya Sunda mengadakan kerjasama dengan siapa nih? Ya kerjasama tentunya dengan Portugis. Nah, Sunda bikin kerjasama dengan Portugis nih di tahun 1522. Nah, kerjasama mereka itu dinamakan dengan nama Padrao of Sunda Kelapa. Ya, jadi Padrao itu semacam tugu yang digunakan sebagai simbol kerjasama antara mereka berdua. Dan kerjasamanya itu dilakukan di Sunda Kelapa. Nah, kita belum bahas Sunda Kelapa itu mana. Nah, Sunda Kelapa itu adalah sebuah kota yang ada di sini ya. Ini saya kasih huruf SK alias Sunda Kelapa. Oke, itu juga perlu ditekankan kalau kerjasama dengan Portugis itu jangan melulu disudutkan kepada orang-orang Islam. Jadi ketika ada orang Islam mendekat kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang yang sifatnya waktu itu memimpin di satu wilayah, tahu-tahu dicap pengkhianat. Dari sini kita bisa lihat, Kerajaan Sunda juga pernah kerjasama dengan Portugis. Jadi jangan merasa saya paling pribumi dan jangan merasa saya paling NKRI dan nggak pernah khianat. Ini luar biasa pembodohan publik kalau begini. Karena kalau pengertiannya deket sama asing itu pengkhianat, banyak banget pengkhianat di kita sekarang, termasuk
pemimpin bangsa kita kan banyak kerjasama sama luar negeri, terus dia pengkhianat semua, kan nggak bisa begitu tolak ukurnya. Jadi hal-hal yang seperti ini mesti difahamin, jangan menjadi racun informasi terhadap anak-anak bangsa yang lainnya. Jadi ini harus segera luruskan. Kami memberanikan untuk sifatnya meluruskan dalam bentuk memberikan informasi ke publik. Mau dia punya YouTube channel, apalagi TV resmi yang berbadan hukum. Kadang-kadang TV resmi yang berbadan hukum ngajarinnya juga yang nggak bener. Karena dengan kepentingan-kepentingan dari atasan-atasan mereka juga, mereka nggak bisa tolak, itu nggak boleh lah. Kenapa saya tahu begitu ya, saya pernah di dalam. Jadi nggak bisa bohongin kita untuk hal-hal yang seperti ini. Makanya setelah tayangan ini, terutama yang mengambil label tema dari fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten ini segera direvisi. Artikel-artikel kalian itu menyudutkan. Jadi segera direvisi, di cross check, digali lagi, diteliti lagi. Jangan sampai itu menjadi fitnah yang berkelanjutan. Jadi penting kami ingatkan, karena ini siapa lagi kalau bukan yang mengingatkan kalau sesama anak bangsa. Nah, kita ini punya kepedulian dari hal-hal yang seperti ini. Kita lanjut ya keterangan dari sahabat kita. Nah, kalau sekarang Sunda Kelapa itu menjadi wilayah Jakarta. Ya, emangnya Padraw of Sunda Kelapa ini isinya apa? Nah, ini kita harus tahu juga ya. Nah, jadi Padraw of Sunda Kelapa ini adalah perjanjian kerjasama antara Sunda ya, antara Sunda dan juga Portugis. Nah, kerjasamanya itu adalah berupa hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Sebagai contoh misalnya, ya Sunda waktu itu akan memberikan benda atau sesuatu yang Portugis inginkan. Apalagi kalau bukan rempah-rempah. Nah, pada saat itu, yang namanya Kerajaan Sunda Pajajaran terkenal sebagai produsen rempah-rempah, ya, atau khususnya produsen lada. Ya, lada itu merica, ya kan? Merica. Nah, ini Portugis udah kepengen banget nih sama lada milik Kerajaan Sunda. Dan pada saat itu, setelah disepakati perjanjian Padraw of Sunda Kelapa, Sunda akan memberi lada atau merica kepada Portugis secara cuma-cuma gitu. Nah, kemudian apa keuntungan yang Sunda dapat? Nah, nanti ya Sunda akan mendapatkan apa nih kira-kira nih? Akan mendapatkan bantuan ya, bantuan logistik dari si Portugis. Ya, Sunda ngasih lada, sementara Portugis ngasih logistik. Nah, selain itu, nanti Portugis juga diperbolehkan untuk membuat kantor dagang dan juga mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, jadi memang kerjasama ini tuh ya saling menguntungkan ya kan, di mana Portugis dapat lada yang mereka inginkan dengan gratis, sementara Sunda itu dapat bantuan logistik dari Portugis, kemudian Sunda juga dapat jaminan keamanan dari Portugis, karena Portugis bikin benteng di Sunda Kelapa, otomatis Portugis juga mengirimkan tentaranya ke Sunda Kelapa. Alasan kenapa Sunda bekerja sama dengan Portugis, ya lebih karena Portugis ini punya teknologi militer yang lebih unggul dibandingkan Sunda itu sendiri. Untuk informasi ya, bahwa yang namanya Kerajaan Sunda Pajajaran itu dari segi militernya mereka tidak jago di lautan. Ya, di lautan itu mereka memble, tapi mereka jagonya di darat. Nah, sedangkan musuh yang mereka hadapi, Cirebon dan juga Demak, itu adalah dua negara yang fokusnya di bidang kelautan. Ya, makanya mereka butuh teman yang jago juga di lautan. Ya, mereka nggak salah pilih memilih Portugis yang memang sudah teruji di lautan gitu. Nah, setelah disepakati perjanjian Sunda Kelapa antara Sunda dan juga Portugis, ya Demak melihat ini sebagai potensi ancaman bagi kesultanan mereka. Ya bagaimana tidak, musuh bebuyutan mereka yang udah mereka perangi 2 kali dan mereka kalah di kedua-duanya, itu semakin membangun kekuatan di dekat wilayah mereka nih di Sunda Kelapa. Ini kan deket banget ya kan? Nah, semakin dekat Portugis maka semakin terancam yang namanya Demak, dan akhirnya Demak ya dengan Cirebon, ya kalau Cirebon kan urusannya sama Sunda nih. Demak dan Cirebon kemudian memutuskan untuk menyerang kekuasaan Sunda dan juga Portugis di Sunda Kelapa dan juga di Banten. Nah, pada saat itu
Nah, pada saat itu ya Demak dan Cirebon menurunkan dua panglima perang terbaiknya. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Maulana Hasanuddin. Ya, Hasanuddin. Nah, dia ini adalah anak dari Sunan Gunung Jati. Ya, jadi pangeran dari Cirebon itu diturunkan menjadi panglima pasukan Demak dan Cirebon. Nah, kemudian ya mereka juga menurunkan panglima atau tokoh yang jago perang juga yang bernama Fadilah. Fadilah siapa nih? Fadilah Khan ya. Atau ada juga yang menyebut sebagai Faletehan ya, atau ada juga yang menyebut dia ya dengan nama Fatahilah. Nah, tapi ini orangnya ya dia juga ya kan. Jadi satu orang ini dia punya tiga nama. Nah, Fadilah Khan ini merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati dan juga menantu dari diri Demak yaitu Raden Patah gitu. Nah, jadi ini punya ikatan keluarga nih dengan Cirebon maupun dengan Demak. Nah, akhirnya nih dua orang ini ditugaskan untuk menyerang wilayah yang berbeda. Maulana Hasanuddin difokuskan untuk menyerang pelabuhan yang namanya Banten, sedangkan si Fadilah Khan atau Fatahillah ini ditugaskan untuk menyerang yang namanya Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa. Nah, akhirnya perang ini tentu ya dimenangkan oleh gabungan pasukan dari Demak dan juga Cirebon. Nah, pelabuhan Sunda Kelapa sendiri pada akhirnya berhasil dikuasai oleh si Fatahillah pada 22 Juni ya di tahun 1527. Nah, setelah Fadilah Khan atau Fatahillah menguasai yang namanya Sunda Kelapa, kemudian dia ya memberikan atau pasukan Demak dan juga Cirebon itu memberikan nama baru bagi Sunda Kelapa. Nah, jadi kota ini kota Sunda Kelapa diganti namanya sama mereka dengan nama Jayakarta. Nah, akhirnya nih peristiwa ini di tanggal 22 Juni 1527 dijadikan sebagai apa nih? Dijadikan sebagai hari ulang tahun dari Provinsi DKI Jakarta gitu ceritanya. Kekuasaan Sunda. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, ya Portugis kembali lagi lah pulang ke Malaka, ya kan. Sementara si Sunda semakin saja terjepit, ya kan. Setelah dikuasai Sunda Kelapa, ya, kemudian dikuasai Banten, dan di Banten nanti berdiri Kesultanan Banten yang dipimpin sama Maulana Hasanuddin nih, anaknya Sunan Gunung Jati yang tadi, ya, Sunda semakin terjepit sampai pada akhirnya di tahun 1531 ya, di tahun 1531 Sunda mengajak damai Cirebon. Untungnya Cirebon mau diajak damai di tahun 1531 gitu. Akhirnya mereka berdua berhenti perang untuk sementara waktu ya kan. Dan untuk sementara waktu sampai pada akhirnya ya kerajaan Sunda Pajajaran harus runtuh ya karena nanti diserang oleh Kesultanan Banten, bukan lagi oleh Cirebon tapi oleh Kesultanan Banten. Banten. Jadi dari sini pemirsa bisa lihat, saudara-saudara sekalian tuh bisa mengurut gitu loh, bahwa sejarah panjang ini penting. Jangan sampai kita menyudutkan satu kejadian atau satu tokoh itu, melabel seseorang itu yang ada di benak kepala kita gitu. Jadi nggak boleh begitu. Biasakan merunut segala bentuk informasi supaya lebih jelas dalam hal-hal yang sifatnya informatif terkait tokoh dan sejarah. Kami teruskan untuk menelusuri sebenarnya awal keluarnya informasi fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten ini dari mana sih sebenarnya. Kita akan lihat karena keterangan sahabat kita ini sudah merujuk ke informasi Kesultanan Banten. Nah, kita lihat sedikit bentuk informasi susunan kerajaan yang ada di Banten. Oke, saya
sedikit agak kritisi, tapi tidak ingin memberikan vonis kepada seseorang yang sudah membuat fitnah sosok Ratu Fatimah Banten. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari beberapa link. Kita bisa lihat dari beberapa link yang saya menjadikan patokan acuan pertama. Kita tim redaksi teliti dari yang sifatnya umum. Namun ini bukan mempublish seseorang, tapi seseorang itu sudah mempublishkan diri. Ini beda lagi nih. Mungkin dia sudah mendapat data yang komplit atau sekedar memberanikan diri, itu beda lagi nih. Tapi menurut kami ini adalah salah satu bentuk yang wajib diwaspadai dan wajib diteliti bersama gitu. Apalagi sampai cerita di channel-channel YouTube, channel-channel media, ataupun di media-media resmi, ataupun di artikel-artikel website yang sifatnya individual, bukan instansi. Ini hal-hal yang seperti ini harus diperhitungkan secara detail, apalagi menceritakan sejarah. Saya ingatkan ya kepada saudara-saudara saya, menciptakan atau menulis artikel sejarah itu sebisa mungkin jangan copy paste. Bahkan saya yang seperti ini aja hanya berani memberi gambaran gitu, bahwa di channel kami ini meragukan informasi. Konteksnya meragukan informasi. Kenapa sosok yang sudah melekat ke satu klan ini disudutkan setiap hari? Ini sangat tidak adil, saudaraku. Semuanya harus dengan informasi yang teliti. Kalau hanya satu pihak yang bicara, nggak bisa dijadikan rujukan. Meskipun dia menjadi raja atau keturunan raja pada saat ini. Karena kita hidup ini ada suami istri, ada ipar, ada anak, ada cucu, ada istrinya cucu, ada istrinya suami, ada suaminya istri. Itu mesti berkembang itu informasinya. Nggak bisa kita asal caplok begitu aja. Dan ini Wikipedia ini didirect oleh seseorang. Kalau kita gali lebih teliti secara IT, pasti ketemu seseorang yang mendirect akun ini siapa gitu. Dan terkhusus Kesultanan Banten biasanya ada satu orang yang memberikan update informasi terkait sejarah dari tahun ke tahun. Ya mulainya kapan? Ya mulainya ada dunia internet gitu. Dan ini basicnya dari satu data manuskrip ya kita nggak tahu. Benar dari manuskrip atau benar dari kesaksian, ini harus diuji berkali-kali gitu. Apalagi sejarah ini sejarah yang sifatnya berabad-abad. Untuk itu coba kita teliti di mana letaknya posisi Ratu Syarifah Fatimah Banten. Pangeran Hasanuddin itu di 1552 sampai 1570. Kita nggak perlu satu persatu ya, karena ini ada sejarah masing-masing yang berhak menerangkan ini. Nah, disinilah terdapat informasi bahwa ada Ratu Fatimah Syarifah Banten yang sudah berdampingan pada Pangeran Syarifuddin di 1750 sampai 1752. Ini kurun waktunya 2 tahun, pemirsa, di informasi Wikipedia. Kurun waktu 2 tahun. Kalau kita bayangkan hari ini aja kayak seperti PJ gubernur.
PJ Gubernur 2 tahun. 2 tahun itu lama. Artinya jangan sampai di kurun waktu 2 tahun ini seorang ratu ataupun pangeran itu dianggap licik setiap harinya. Itu waduh, itu saya kadang-kadang ngeri itu bayanginnya. Sedangkan ada tercatat di sejarah Kesultanan Banten, terutama pada informasi ataupun tayangan yang sudah sering kita saksikan, di anak Sultan Tirtayasa itu sendiri pun terjebak dengan VOC. Artinya jangan sampai kita juga melabelin mereka-mereka ini tokoh yang negatif, juga belum tentu juga, karena kita sama sekali sejarahnya itu hanya sebatas informasi dari mulut ke mulut. Itu pun nggak bisa diuji keabsahannya. Makanya jangan langsung melabel kepada satu klan yang sifatnya menjerumuskan pemirsa yang mendengarnya. Dan menurut saya ini sangat tidak fair. Dan dari mana informasi Ratu Fatimah ini tercatat di Wikipedia atau sumbernya dari mana? Wikipedia biasanya ada catatan kaki. Catatan kaki ini kelihatan di sini, bisa disaksikan gitu. Di sini terlihat ada nomor 2, ada nomor 9. Oke, kita lihat ya ke bawah ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya. Nomor 2. Informasi ini pasti ada sumbernya, dan pasti ada yang menulis, dan pasti ada yang memberikan catatan. Dari sini kita bisa lihat siapa yang memberikan informasi terkait Ratu Fatimah Syarifah Banten. Jadi saya dalam hal ini tidak mau menyudutkan, namun ketika sosok dan seseorang ini sudah berani mempublish dirinya, berarti dia sudah punya keberanian untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti konkret gitu. Oke, kita lihat di nomor 2 ini ada siapa yang memberikan catatan kaki Ratu Syarifah Fatimah Banten. Nomor 2 ini Azamat Khan. Terkait bab Azamat Khan, dan ini mengaitkan ke nama seseorang. Dan ini ada tahunnya loh. Ada tahun tanggal 6 bulan 12 2016. Dari mana sumbernya? Kita harus telusuri website resmi ini masih bisa dibuka atau tidak gitu. Kalau penelusuran masih bisa terbuka, kita lihat lagi. Itu caranya. Namun dalam konteks ini sudah timbul nama catatan kaki, siapa yang menerangkan ini. Ternyata saudara sudah memberikan keterangan di catatan resmi Wikipedia. Berarti dia sudah harus bisa mempertanggungjawabkan bukti-bukti ini. Apalagi sudah banyak diupload, disebar di podcast-podcast, di-reupload. Ini luar biasa, harus dipertanggungjawabkan. Setelah ini kita akan saksikan, pemirsa. Setelah ini kita akan saksikan bagaimana pro kontra fitnah Ratu Syarifah Banten ini. Saya akan replay video yang terkait ini. Saya akan replay dalam arti bukan berarti untuk menyebarkan lebih luas, tapi dari mana argumentasi ini terlihat menyudutkan seorang klan. Dan ini menyebutkan klannya komplit sekali. Artinya luar biasa ini. Pertanggungjawabannya harus dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini menjadi fitnah yang bergulir, ditelan oleh anak-anak kita, itu jangan sampai seperti itulah. Itu nggak bagus gitu.
Oke, kita lihat ya. Yang diterangkan oleh sumber yang ada di catatan kaki Wikipedia ini, kita lihat bagaimana dia menerangkan sedemikian yakinnya bahwa Ratu Fatimah ini adalah pengkhianat. Artinya, kalau dari isi bunyi sebuah seminar ini itu tidak ada bukti yang dijelaskan, hanya argumentasi seorang, tidak ada kesaksian di tengah konsorsium itu luar biasa menurut saya, sangat berani secara apa namanya informasi. Kita lihat sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi titik terang. Tapi titik terang bukan berarti kita harus menyudutkan. Ini harus lebih di cross check lagi data ini. Bagaimana dia bisa menyimpulkan seperti ini, itu bagaimana gitu. Tahun 1700-an tentang masalah ratu yang di sini ada disebutkan di Ratu Banten. Jadi perlu saya ceritakan, ini juga merupakan bagian sejarah awal rapot merah Ba'alawi di Nusantara. Jadi kami dalam keluarga Banten ini ternyata sudah dari abad 18 Masehi, kurun tahun 1750 sampai 1552, ternyata sudah ada upaya kaum Ba'alawi yang mengkudeta tahta Kesultanan Banten. Waktu itu adalah Ratu Syarifah Fatimah yang mengkudeta tahta Kesultanan Banten dari Sultan Zainal Arifin di kurun tahun 1750. Nah, ini juga artinya dari abad 18 sudah masuk kalangan Ba'alawi, dan ini pasti kalangan Ba'alawi karena di masa lalu itu sudah masa penjajahan VOC, di mana VOC itu bekerja samanya sudah kita mafhum mendatangkan para kalangan Said Syarif yang mereka ketahui Said Syarif ya, itu dari daerah Hadramaut Yaman, bukan dari daerah lain. Jadi ketika ada gelar Ratu Syarifah Fatimah, yaitu maksudnya adalah dari kalangan wanita Hadromi Ba'alawi. Tadi narasumber ini menyebutkan pasti, berarti sudah memastikan betul klannya ini Ba'alawi. Kalau klan Ba'alawi itu biasanya ada di belakang. Jadi kalau hanya sekedar fitnah Syarifah Ratu Fatimah, untuk menentukan Ba'alawi atau enggak, dia harus ada buntutnya tuh di belakang. Biasanya kan ada bermacam-macam tuh, ada Al-Habsyi, ada Assegaf, nah itu menentukan itu klan Ba'alawi itu dari situ. Kalau masih Syarifah Fatimah, ini data yang sifatnya kita investigasi langsung, tanya langsung, dan sudah bertahun-tahun kita teliti. Menentukan klan itu dari nama belakangnya, bukan dari terlihat dari depannya. Karena seandainya misalnya Syarifah Fatimah apa gitu misalnya, ternyata ketika diteliti dia Al-Hasani. Nah, kalau Ba'alawi itu hampir rata-rata Al-Husaini. Mungkin bisa seluruhnya. Kami mendapatkan sosok Ratu Fatimah ini dari klan apa? Kami mendapatkan. Ada beberapa informasi tulisan, kami mendapatkan kalau ini dari klan apa. Namun dari sisi informasi itu belum kuat untuk diumumkan. Loh, kalau orang seperti ini sudah memberikan keterangan yang luar biasa yakin, pasti itu pasti. Lu kalau bahasa agama itu udah meyakinkan betul loh, kalau ini pasti Ba'alawi. Ternyata misalnya ternyata dia hanya Arab biasa atau bukan Ba'alawi, kan kita nggak tahu. Dan nggak boleh asal bersuara dalam konteks ini, apalagi sudah menyudutkan sebagai sisi negatif sebuah klan. Seperti ini ditulisannya rapot merah Ba'alawi. Ini salah satu media channel ya. Saya paham betul ini media channel milik siapa,
dikelola oleh siapa, dan siapa yang mengendalikan. Jangan juga seperti ini memberitakannya. Karena menulis kalimat Ba'alawi ini sudah menunjuk ke seseorang gitu. Berarti udah harus jelas gitu. Siapa Ratu Fatimah itu harus jelas gitu. Makanya kami memberikan tayangan dalam hal ini masih bersifat fitnah. Dan ini tidak boleh diteruskan sebelum semuanya jelas. Dan bahaya betul kalau informasi-informasi ini dicerna dengan orang-orang yang belum tahu kapasitas sejarahnya. Jadi mohon maaf, saudara yang sudah memberikan materi konsorsium atau seminar, mohon maaf, ini harus diralat dan dicabut. Jangan sembarangan memberikan informasi, ternyata buktinya belum akurat. Kita teruskan apa materi yang mereka sampaikan. Nah, beliau ini sempat menjadi janda dari Kapiten Bugis, kemudian sudah punya seorang putri dan sudah punya seorang menantu yang merupakan bagian dari keponakannya sendiri, karena kan nikahnya antar kerabat. Nah itu kemudian sang janda ini, ratu ini menikah dengan Sultan Banten yang bergelar Sultan Zainal Arifin. Nah, Sultan Zainal Arifin ini sebenarnya sudah punya putra mahkota yang nantinya alhamdulillah kembali naik tahta dengan gelar Sultan Zainal Asikin. Tapi ketika itu masih menjadi seorang putra mahkota Pangeran Gusti. Kemudian terjadilah suatu kudeta di mana Ratu Syarifah Fatimah ini meracuni Sultan Banten tersebut. Kemudian putra mahkota yang bukan anak kandung beliau ya, dari putra mahkota dari istri yang sebelumnya, itu juga kong kali kong dengan VOC, itu diasingkan ke Sri Lanka. Oke, ini mulainya dari titik ini. Ini yang diolah oleh buzzer-buzzer yang menurut kami buzzer ini disengaja. Buzzer-buzzer yang mengelola kalimat ini tuh sudah banyak sekali. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau catatan-catatan seperti ini harus diteliti lebih dahulu, berarti menentukan meracuni, mungkin saudara-saudara kita bisa saksikan ya, pernah ada sidang kasus pembunuhan Jessica, dan itu mendapatkan motif bahwa korban itu diracun. Itu berapa panjang sidangnya? Itu panjang sekali sidangnya. Artinya sulit sekali untuk membuktikan itu. Itu zaman ini di mana teknologi sudah mendukung. Bagaimana dia menyimpulkan kalau Ratu Fatimah meracuni suaminya sendiri? Kemarin kita sudah bahas ya. Ratu Fatimah ini sudah sangat jelas. Dia ini keturunannya siapa? Kalau dari sisi kami. Tapi belum bisa kami buktikan untuk menjadi bahan materi konten yang sifatnya informatif kepada masyarakat. Harus diperjelas dulu. Namun dari kesimpulan yang kami dapat, orang ini orang-orang baik gitu, keturunannya. Bagaimana mungkin suaminya sendiri dan dia itu paham suaminya itu orang besar, meracuni, analoginya itu nggak nyambung. Makanya dalam hal ini pemirsa, saudara-saudaraku sekalian, harus wajib teliti dalam mencerna informasi. Siapapun sumbernya, mau dia dari Presiden Amerika kayak, kalau nggak bagus, nggak jelas, nggak layak kita tampung ya jangan sampai ini menjadi bumerang buat negara kita atau buat keharmonisan kita. Oke, kita terusin. Lanjut apa yang dia sampaikan dalam keterangan dia.
Nah, sehingga kemudian Ratu Syarifah Fatimah bekerja sama dengan VOC menjadi ratu di Banten dan mengangkat menantu sekaligus keponakannya yang bernama Syarif Abdullah sebagai Sultan Banten, yang sama sekali bukan keturunan daripada Trah Banten, tapi dari kalangan Ba'alawi. Nah, di tahun 1750 ini kemudian muncullah perlawanan dari rakyat Banten, dari keluarga besar Kesultanan Banten dan para ulamanya, yakni dari kalangan zuriatnya adalah Tubagus Buang alias Ratu Bagus Burhan bin Pangeran Kesatrian bin Sultan Abdul Nasir Abdul Qohar bin Stageng Tirtayasa. Jadi masih keturunan daripada pahlawan nasional pula. Dan beliau didukung oleh seorang ulama yang bernama Kiai Tapa. Jadi kalau di Jakarta dekat Grogol itu ada nama Jalan Kiai Tapa. Nah, itulah tokoh-tokoh yang berjuang di masa abad 18 yang dilawan adalah VOC dan oknum Ba'alawi di masa itu, Profesor. Oke, kita disclaimer dulu. Ini luar biasa ini, luar biasa. Ya Allah, kita harus banyak istighfar ya Allah. Ini kalau seandainya informasi seperti ini jelas sekali ibaratnya bukan lagi sekedar menyudutkan, tapi fitnahnya tuh gamblang gitu. Fitnahnya ini sangat gamblang. Artinya bagaimana mungkin Kiai Tapa yang kalau dia menikah dengan Kesultanan Banten, dia ini maksudnya Ratu Fatimah menikah dengan Kesultanan Banten. Ada beberapa informasi Kiai Tapa ini dengan suami Ratu Fatimah ini kerabat gitu. Dan masih berhubungan, masih terhubung dengan persaudaraan gitu. Bagaimana mungkin gitu mereka ini memberontak dengan bertujuan merebut kekuasaan, yang kekuasaan itu sebenarnya itu dikendalikan sama VOC gitu. Tapi kalau informasi yang jelas dan kami himpun, Kiai Tapa ini memberontak VOC, bukan memberontak sosok Syarifah Ratu Fatimah. Karena dari mana analoginya? Ini kita beranalogi dulu ya. Ratu Fatimah itu diasingkan juga. Dan Kiai Tapa juga ingin diasingkan kepada VOC. Bagaimana mungkin mereka sama-sama diasingkan? Berarti kan sama-sama menjadi catatan penting VOC. Terus bagaimana mungkin mereka ini dianggap dari mana? Sumbernya itu dari mana? Jangan sampai kita asal ngucap membenci satu klan hanya sifatnya untuk memuas nafsunya dia aja gitu. Artinya jangan sampai ini menjadi acuan kepada anak-anak bangsa yang lain, terutama yang baru-baru nih, yang belum pernah mempelajari sejarah Banten, terus mendapatkan informasi menyesatkan seperti ini. Dan ini informasi-informasi ini nggak bisa dibendung karena semua jari-jari menaikkan labelnya masing-masing gitu. Coba kita perhatikan lagi nih detil-detil apa yang dia sampaikan. Orang Umaro atau bangsawan Trah Banten melakukan perlawanan, dan perlawanan mereka itu berhasil. Akhirnya Ratu Syarifah Fatimah ini dianggapnya tidak bisa menjaga kestabilan Banten, sehingga oleh VOC digulingkan atau diturunkan, kemudian dibuang ke Pulau Edam di Kepulauan Seribu. Artinya perjuangan daripada rakyat Banten saat itu berhasil, dan mereka juga berhasil atau tidak ditangkap oleh penjajah Belanda. Jadi kalau pahlawan yang lain itu kadang-kadang berhasil ada islah atau negosiasi tertentu, perundingan, kemudian akhirnya malah ditangkap, malah dijebak. Oke, ini juga nih. Ini merasa dia udah paling pede dan hidup di zamannya gitu. Pede sekali menerangkan ini tuh, nggak tahu datanya itu dari mana gitu. Mohon maaf, yang ada di sampingnya itu sejarawan senior. Yang ada di sampingnya itu sejarawan senior, mungkin dia juga bingung ini datanya dari mana gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini, kerajaan yang sifatnya kolosal seperti ini, jangan dianggap dia doang yang ngerti. Kalau dia doang yang ngerti, hidup berasa sultan tuh punya dia doang,
itu udah pasti ngomong seenaknya gitu. Tapi ingat loh, Banten itu terkait dengan Cirebon. Cirebon juga terkait dengan Demak. Artinya banyak orang yang memperhatikan ini, jutaan mata itu memperhatikan ini. Kok dia berani-beraninya memberikan informasi ceroboh seperti ini tuh lumayan cukup mengerikan kalau dalam dunia informasi. Mohon ini jadi catatan. Mohon ini jadi catatan untuk semua anak bangsa. Informasi seperti ini menyudutkan satu pihak yang kita nggak tahu informasi jelasnya. Jadi saya akan memperjelas bagaimana merangkum sebuah informasi dan memberikan informasi ke publik. Artinya apa yang disampaikan dari fitnah-fitnah ini kita runut dari awal sampai akhir. Sampai pada akhirnya kita ketemu dengan pihak ahli warisnya. Dan ini perjalanan panjang. Kami pun nggak berani seenaknya ngomong seperti ini. Bahkan kami punya pengalaman mungkin identifikasi sebuah nasab seseorang dari sisi jurnalis. Mungkin kami pun punya pengalaman itu. Gitu. Tapi kami nggak berani memberikan informasi seperti ini. Dan ini tidak boleh. Walaupun dia ada di pihak kesultanan. Ada satu hal yang harus dicatat dan rahasia. Itu nggak boleh diungkap di publik sembarangan. Kita dengarkan selanjutnya, apalagi yang disampaikan orang ini. Nah, tokoh Banten ini yang bernama Tubagus Buang dan Kiai Tapa, alhamdulillah berhasil dalam perjuangannya untuk mengusir atau menggulingkan tahta daripada kalangan Ba'alawi yang sempat 2 tahun mengkudeta Kesultanan Banten. Alhamdulillah. Dan mereka pun juga tidak berhasil ditangkap oleh penjajah Belanda karena menggunakan strategi penyamaran. Jadi ada beberapa tokoh yang menggunakan nama samaran yang sama, sehingga memang kalau mereka itu memang sengaja sejarahnya jangan terlalu jelas. Kalau terlalu jelas malah gampang ditangkap. Nah, kalau itu agak-agak abu-abu, sehingga sampai sekarang pun meskipun berjasa masih agak sulit untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Karena ternyata yang bernama sebagai tokoh Kiai Tapa, ternyata ada 3 tokoh yang mengaku bergelar Kiai Tapa. Nah, jadi artinya itu suatu strategi siasat penyamaran di masa lalu. Nah, artinya di abad 18 rapot merah Ba'alawi itu di bangsa Nusantara sudah ada, mereka menjadi antek penjajah VOC Belanda dan berupaya menggulingkan tata Kesultanan Banten. Nah, saudara, demikian yang disampaikan dari yang tertulis sih mewakili Kesultanan Banten. Saya juga nggak tahu ini benar atau enggak ya. Sepertinya juga mesti ditanyakan kepada pihak Kesultanan dan apakah ada izin untuk memberikan informasi luas terkait hal-hal yang seperti ini. Saudara sekalian, balik lagi, kita hidup di zaman fitnah akhir zaman dan harus bisa memberikan filter kepada keluarga kita masing-masing. Jangan sampai ini membuat bumerang buat diri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Dan ketika isu ini mencuat, kami langsung mengkonfirmasi kepada orang-orang yang punya ketersambungan, baik dari sisi pemerintah ataupun dari warga masyarakat sekitar. Dan ternyata nggak sedikit yang mengunjungi. Bahkan ketika ada wisatawan-wisatawan asing pun, maksudnya asing itu dari luar Jakarta atau dari mana gitu, mereka datang berkunjung gitu. Dan ada juga yang berziarah. Dan lumayan ini sangat rapi kalau diukur makam yang sifatnya kurun waktu 2 abad. Sangat rapi, artinya masih mungkin untuk diperbaiki dan masih mungkin untuk diberikan skat-skat yang sekiranya nyaman buat para pengunjung. Dan artinya apa? Kalau makam tuh, seandainya kita punya kerabat dan keluarga, pasti makam itu diurus. Dan artinya apa? Ratu Fatimah ini memiliki keturunan yang peduli sampai saat ini. Buktinya
makamnya ini nggak terlihat kumuh gitu. Bahkan umurnya tuh udah berabad-abad gitu. Ini adalah bentuk gitu. Apa iya seorang Ratu Fatimah Banten ini sosok pengkhianat? Apa iya seperti itu? Bahkan kalau kami dalami dari silsilah beliau, dari keturunan klannya, mungkin ini informasi agak sedikit mengagetkan. Dari keturunan klannya, Ratu Fatimah Banten ini, ada yang menjabat sebagai pejabat tertinggi di DPRD Banten. Dan juga ada yang menjabat beberapa posisi-posisi penting di wilayah Banten. Yang kami ingin tanyakan kepada channel-channel ataupun media-media nasional itu, pernah nggak mereka konfirmasi ke mereka? Pernah tidak mereka memberikan informasi mendalam terkait label mereka tentang Fatimah, tentang fitnah syarifah Ratu Fatimah Banten ini? Pernah tidak? Bahwa mereka apalagi sudah mengklaim klan Ba'alawi mengkhianati Kesultanan Banten. Itu klaim itu nggak sembarangan, saudara. Harus dibuktikan. Jangan sampai ini menjadi informasi yang menyesatkan dan merugikan pihak. Jadi tolong mereka semua yang udah memberikan informasi tidak akurat, sebaiknya revisi data kalian dan berikan informasi yang lebih konkret dan jelas dan faktual. Kita lihat ya, ada satu kegiatan dari pengunjung yang menurut saya ini sangat bermanfaat informasi ini untuk siapapun. Tapi jangan memberikan informasi yang salah. Jangan melabeli. Oh, ini pengkhianat Kesultanan Banten, pernah dikudeta Kiai Tapa. Itu semua belum terbukti. Satu data pun belum bisa dibuktikan. Kalaupun ada, kami belum bisa membuktikannya secara detail siapa yang memberikan informasi ini. Jadi tolong setelah ini cukupi bahwa kisruh nasab ini jangan sampai diberi peluang untuk memberikan fitnah satu sama lain. Jadi kami harapkan betul kepada konten-konten kreator itu detail memiliki informasi. Jangan asal ataupun sembarangan gitu. Di komplek kuburan Syarifah Fatimah, kuburannya yang ini. Syarifah Fatimah adalah Ratu Banten pertama. Beliau memimpin penyerangan dan berkolaborasi dengan orang Indonesia lain untuk menyerang Belanda, tapi beliau gugur. Kepulauan Seribu itu dahulu dikuasai oleh Kerajaan Banten. Jadi makanya oleh sebab itu Pulau Ondros, Pulau Kelor, Jipir, dan kepulauan semua yang lain itu seperti yang saya ceritakan di dalam quote tadi, kalau Kepulauan Seribu itu dahulu memang dikuasai oleh Kerajaan Banten, oleh Kesultanan Banten, dan bahkan minum air putih ya. Dan bahkan Batavia, jadi Jayakarta, Kesultanan Jayakarta itu adalah kesultanan di bawah Kesultanan Banten. Jadi atau vasal. Ya, vasal itu semacam negara bagian. Jadi Pangeran Jayakarta sesungguhnya bertanggung jawab terhadap Sultan Banten. Nah, oleh sebab itu semua yang ada termasuk Kepulauan Seribu itu otomatis di bawah Kesultanan Banten. Tapi periode pemerintahan berubah sejak penguasaan Jayakarta diambil alih oleh VOC tahun 1619. Ini masih hutan belantara. Di Jakarta aja masih banyak harimau, masih banyak buaya di kali Kali Ciliwung. Ya, sana presiden belum ada, Monas belum ada, semuanya. Kota Jayakarta itu hanya satu, kota Batavia itu
luasnya 1 kali 1,5 km. Jadi kalau sekarang siapa yang sudah pernah ke Kota Tua? Banyak ya. Pernah berhenti di lampu merah perempatan yang ada Museum Bank Mandiri? Nah, itu batas dari tembok Kota Batavia. Jadi dulu di situ ada tembok. Tembok itu tingginya kurang lebih 8 meter. Jadi ya kalau 8 meter berarti kita naik aja udah nggak bisa ya. Dan sebelum tembok itu dipisahkan oleh parit atau kanal. Ya. Kanal itu sungai yang dibuat sodetan. Nah, di Batavia itu dulu seperti di Venice. Jadi antar rumah, antar gedung itu dikasih kanal. Ya, makanya kita disebut dulu Queen of the East. Queen of the East itu hancur, rusak sejak tahun 1800 awal. Makanya Dendels, penguasa Batavia tahun 1808, Dendes, nggak pakai L. Terkenal kan gue dari dulu. Oh iya benar. Nah, Dendels ini merupakan orang kesayangannya, kalau di pet status kan kesayangan aku gitu. Inner Cycle. Jadi kesayangannya Napoleon Bonaparte. Jadi kita dulu pernah dijajah oleh Prancis selama 3 tahun. Dari 1808 sampai 1811. Nah, persis di masa Dendels itu, kota Batavia mengalami kemunduran. Banyak orang Belanda yang kena kolera, sakit parah. Kenapa? Karena kanalnya itu menjadi dangkal. Banyak nyamuk, dan nyamuk itu membawa angin kematian. Ya, itu sedikit gambaran bahwa Ratu Fatimah Banten ini hingga saat ini masih ramai dikunjungi, dan kami redaksi yakin pasti ada keluarga, atau kami bisa memastikan pasti ada keluarga yang rutin datang ke beliau. Untuk itu pemirsa, saudara-saudara sekalian, sebelum melabeli seseorang itu, lihat dulu rekornya. Lihat rekornya, apakah dia mungkin benar yang dilabeli orang-orang yang sangat membenci satu klan ini sifatnya betul seorang pengkhianat, tapi bagaimana mungkin banyak orang yang mengunjungi. Artinya ternyata data lengkapnya beliau dizolimi. Kalau orang muslim, terlebih dia muslim, dizolimin, apalagi sampai terbunuh, waduh, itu sangat mengerikan dalam kondisi apalagi sudah dizolimin, difitnah pula. Dan ini terjadi di masa-masa zaman ini tuh, banyak sekali orang yang sudah dizolimin terus difitnah lagi. Ini nggak boleh kalau begini. Sebagai umat muslim khususnya, nggak boleh melabeli seseorang tuh harus seperti ini. Ketika dia udah pernah berjasa di Kesultanan atau di NKRI atau di Nusantara ini, dia harus mendapat predikat yang harus diberikan bangsa ini, orang-orang yang berjasa. Mungkin dari satu kebijakannya beliau bermanfaat, kan kita nggak pernah tahu. Sama aja ada beberapa tokoh yang mungkin tidak seagama dengan mayoritas di Indonesia, terus dia memimpin di sini, tapi kan kebijakannya ada yang baik. Kita harus bisa fair untuk mengatakan kalau dia memberikan kebijakan yang baik. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu tayangan kita. Ke depan kita akan lanjutkan tayangan ini lebih informatif, lebih baik, dan juga kami mohon beri kritikan dan komentar yang sifatnya membangun. Untuk para buzzer, cukup kalian itu lebih baik nyari duit yang halal, nggak usah memberikan komentar cacian yang menurut kami itu nggak produktif untuk Anda dan untuk kami juga. Lebih baik kalau mau memberikan keterangan yang
Anda yakini kalau dia benar-benar mendapat predikat yang menurut Anda negatif, ya menurut kami kalian harus buktikan gitu. Di mana kesan negatifnya dan buktinya apa, harus buktikan ke kami. Kirim aja di kolom komentar linknya. Insya Allah kami akan pelajari dan kami akan ulas dan ungkap. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita sadar diri bahwa informasi menyesatkan itu sangat berdampak buruk kepada orang-orang yang ada setelah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.